Secara luas tanah standar, tipe B ini memang sedikit lebih kecil dari yang tipe C. Tapi secara layout, tipe B ini nggak kalah kerennya dengan tipe C. Halo, assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku dan anak adiknya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Video kali ini kita balik lagi nih ke Biodistrict yang lokasinya ada di Sentral District Pusat Kota Serpong ya. Biodistrict ini lokasinya sangat strategis, jaraknya ke tol tuh paling kurang lebih cuma 5 menit aja. Untuk stasiun KRL juga kurang lebih 5 menit juga teman-teman. Di sini juga dekat banget dengan sekolah Sinarmas World Academy ataupun Sampurna Internal School yang berjarak kurang dari 10 menit aja. Lokasi perbelanjaan juga di sini dekat banget, ada The Breeze, ada juga Ion Mall. Pokoknya jaraknya kurang dari 10 menit aja teman-teman. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tipe yang C ya dengan dimensi 7x12. Kali ini kita akan ngebahas tipe yang B teman-teman. Dengan dimensinya tuh 6x12, layoutnya di dalamnya tuh surprisingly bener-bener beda banget teman-teman. Ayo kita lihat dalamnya seperti apa. Keren banget nih. Yuk. Spesifikasi yang digunakan di rumah ini juga sudah sangat premium, di mana pondasinya menggunakan pondasi bore pile dengan dinding double bata ringan, lantainya homogeneous style, sanitary toto, kohler dan juga atesan, Windows by YKK, smart door lock dan handle by Paloma, smart home by Orbit. Atapnya memiliki dua pilihan, yaitu dengan cor atau dengan rangka atap penjaringan dan ditutup dengan genteng spandek. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada persis di depan rumah contoh yang tipe B ini teman-teman. Tipe B ini punya dimensi yang sedikit lebih kecil dibanding tipe yang C yang kemarin ya. Lebar mukanya 6 dan ke belakangnya tuh 12 meter teman-teman. Nah, surprisingly di sini tuh dalamnya beda banget dengan yang tipe C itu ya. Jadi dalamnya ini nggak kalah keren dengan yang tipe C. Sebelum kita masuk ke bagian dalam rumahnya, seperti biasa kita lihat dulu apa aja yang ada di area luarnya ya. Area luarnya atasnya itu sebagian besar sudah di rooftopin ya, sudah dicor. Jadi enak banget kalau misalnya buat nyorein, barbekyuan atau kumpul bersama anggota keluarga nih teman-teman. Nah di area depan fasadnya ini bentuknya nggak beda jauh dengan yang tipe C ya. Dia masih menggunakan lekukan-lekukan ya ala-ala Biodistrict dengan konsep yang menarik nih teman-teman ya. Ada juga tali air yang membedakan tuh sedikitnya tuh di area depannya, yaitu salah satunya adanya unsur kayu sierranya itu dia sampai atas teman-teman, dan di tengah-tengahnya itu jendela yang bisa dibuka, pasti nanti akan terhubung ke kamar tidur. Nah kalau yang tipe C itu dia terhubung ke balkon teman-teman tengahnya ya. Oke lanjut yuk, masuk sedikit ke area carport. Di sini karena lebarnya 6, pastinya cukup banget kalau buat teman-teman naruh 2 unit mobil sekaligus nih ya. Di area carportnya ini cakep banget, udah pakai beton ya, terus dia dikasihin tali air gitu, memberikan kesan rumahnya ini benar-benar kelihatan lebih kekinian banget. Di area carportnya ini udah pakai kanopi menggunakan solar tap tuh ya, dengan ditopang dengan besi UNP yang cukup kokoh, kuat banget. Nah di area sininya juga udah ditaruhin kayak semacam buat naruh tempat bak sampah nih teman-teman. Rada rosternya juga pastinya juga tidak terlihat ya, atau tidak terekspos kalau misalnya kondisi bak sampahnya lagi berantakan atau lagi penuh biasanya, jadi nggak kelihatan. Nah di sini juga ada taman kecil ya teman-teman, bisa tanemin pohon-pohon yang sekiranya nanti teman-teman suka ya, tapi standarnya nanti teman-teman tuh dapatnya pohon pakis Brazil seperti ini nih. Ada spot lamp juga di area garasinya, jadi kalau misalnya sore nuansanya tuh bisa kayak resort teman-teman. Oke, geser ke area fasadnya. Di sini juga temboknya dibuat sedikit curve ya, sedikit melengkung ya teman-teman. Jadi konsepnya tuh menyesuaikan juga di setiap sudut rumahnya. Oke, sebelah kirinya nih ada jendela yang ukurannya juga cukup besar. Teman-teman bisa buka ya untuk membuat sirkulasi udara di dalamnya menjadi lebih bagus lagi. Udah juga ada bak kontrol, kemudian ada juga keran air ya, bisa digunakan juga untuk nyuci kendaraan atau nyuci-nyuci di area carportnya teman-teman. Listrik di sini juga sudah cukup besar, yaitu berdaya sebesar 4400 volt ampere yang pasti akan cukup mengakomodir segala kebutuhan listrik rumah tangga teman-teman. Nah geser ke area sini, di sini tuh ada teras, dia juga
Sama ya, bahannya menggunakan kayu Sierra seperti ini, seperti yang ada di pintunya nih. Pintunya sama menggunakan Sierra, ya kan? Di dalamnya itu menggunakan rangka holo yang pastinya kuat banget dengan dikombinasikan handle by Paloma seperti ini nih. Ini keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, dapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari informasi dan survei rumahnya, kepengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank, serta report progres pembangunan rumahnya sampai serah terima. Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman nggak akan dapat dari tim manapun. Pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya nih. Sampai dalam rumah kok jadi di luar lagi ya? Enggak teman-teman, karena ini tuh punya panoramic garden kalau kita lihat dari area living room ya. Jadi standarnya nanti teman-teman dapatnya segini ya. Jadi teman-teman di sini tuh bisa teman-teman taruhkan kayak misalnya sitting area seperti ini nih. Jadi buat sirkulasi udara ke dalamnya juga bisa bagus banget nih. Standarnya juga nanti ada pohon pakis Brazil kayak gini, dan di sebelah sininya juga ada rooster nih ya. Ini tuh pembatas ke area service yang nanti kita lihat dari dalam. Oke, nah ini Windowsnya juga sama dengan yang tipe C ya. Ini udah by YKK nih, solid banget nih ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara bising atau air hujan, ini nggak akan rembes masuk ke bagian dalam rumahnya. Oke, sekarang kita ada di area living roomnya nih teman-teman nih. Rumah ini mengusung konsep open space ya, karena area living room, dining, dan kitchennya berada di satu ruangan tanpa sekat, dan pastinya ruangan ini benar-benar kaya banget akan cahaya dan udara, karena di sisi sebelah sininya yang teman-teman lihat tadi ini ada jendela yang ukurannya sangat besar nih, yang mana ini bisa dibuka ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nggak pengen pakai AC, di sini tuh sirkulasi udaranya langsung masuk ke area lantai 1 nih. Keren banget teman-teman ya. Nih area sittingnya, sofanya ke TV ini bener-bener eye levelnya masih sangat nyaman sekali teman-teman, karena ukurannya juga sangat jauh ya. Di sebelah situ juga ada jendela yang tadi dilihat dari area carport ya, ini bisa dibuka buat sirkulasi udara ke area lantai 1 nih, jadi lebih wah keren lagi. Oke, kita geser dulu ke area sini. Ini sama ya, area lantainya juga dia sudah pakai lantai motifnya kayu Bainaro seperti ini nih. Oke, dia panjang-panjang gitu ya. Jadi ambience-nya di area lantai 1 nih terasa sangat hangat karena permainan unsur kayu dan unsur keramiknya itu yang motifnya kayu juga teman-teman. Oke, ini area diningnya ya. Ini referensinya adalah untuk 4 orang, tapi kalau misalnya teman-teman mau nambah, semisal jadi 6 atau mungkin 8 orang, ini masih cukup banget ya. Berbeda dengan area yang ada di tipe C ya. Tipe B ini walaupun lebarnya 6, menurut aku di area living room-nya ini terasa lebih lega lagi teman-teman ya. Tapi ya setiap orang pasti punya pendapat yang beda-beda ya. Nggak tahu ya teman-teman sukanya yang ada void di tengah atau memang punya sirkulasi udaranya dari samping seperti ini. Oke, standarnya di sini juga nanti teman-teman juga ada pilihan ya. Kalau misalnya add value, teman-teman akan dapat 2 faucet seperti ini, yang mana satunya buat nyuci, satunya ini adalah reverse osmosis system, yang mana nanti teman-teman bisa langsung minum airnya nih. Asik banget ya. Nih, di sini juga nanti teman-teman nggak dapat ya, ini standar wall panelnya ini nggak dapat seperti ini, standar aja. Di sini tuh di baliknya ada area kamar mandi nih. Karena di sininya juga teman-teman dapat showernya seperti ini nih ya. Sanitarinya cakep banget. Toto, Kohler, Ateso nih cakep banget perpaduannya. Headspace masih muat banget ya, nyaman banget. Saklarnya juga semua udah premium punya karena sudah pakai saklar by Ateson dari Barcelona. Oke, di sini masih ada ruangan buat area service nih ya. Ukurannya juga masih cukup spesial lah ya.
buat sirkulasi udara. Dari atas juga masih enak banget. Nah, ini manfaatin ruang-ruang yang ada, teman-teman bisa taruhin mesin cuci di sini, kemudian bisa buat area gosoknya juga di sini juga bisa, ya. Cakep banget sih. Jadi kalau misalnya ada tamu, terpisah nih ruang servisnya, nggak kelihatan kalau misalnya lagi jemur-jemur pakaian-pakaian dalam gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih area tangganya nih, cakep banget ya. Jadi nanti standarnya juga teman-teman akan dapat seperti ini ya. Itu manfaatin area-area bawah tangga, dibikinin apa ya, storage seperti ini nih, kecil-kecil ini lucu banget sih. Jadi buat naruh perkakas kayak misalnya obeng, tang, ataupun mainan-mainan anak di sini juga masih bisa banget nih. Standarnya di area tangga, jadi dia juga pakai Sierra Wood seperti ini nih. Ini railingnya juga minimalis ya, dia pakai besi aja, terus pakai besi plat, kemudian gripnya itu dia pakai kayu seperti ini nih. Cakep ya, tapi fungsinya juga dapat banget gitu. Kuat juga lagi. Yuk kita naik ke lantai kedua. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 nih teman-teman nih. Lantai 2 ini cakep banget ya, karena begitu sampai ini ada lorong untuk menuju ke kamar anaknya. Sebelum itu kita geser dulu ke sini. Di sini tuh ada kamar tidur utamanya yang ukurannya cukup besar nih teman-teman nih. Di sini pakai bed ukuran king size pun masih muat banget. Dengan adanya nakas di sebelah kiri dan di sebelah kanan, juga teman-teman bisa tambahin ya, ini masih lega banget. Dan di sebelah sini tuh ada jendela yang teman-teman kalau misalnya dibuka, ini sirkulasi dan pencahayaannya jadi maksimal banget nih. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya di unit yang ada di badan ya, tentunya kaca ini teman-teman nggak akan dapat nih. Jadi ya udah tembok itu aja gitu. Nah, sisi sebelah sininya ini ada area wardrobe ya, buat area touch up, make up dan lain sebagainya. Ini bisa banget di area sini nih. Dan di sebelah sininya ini ada kamar mandi dalamnya yang ukurannya sangat besar nih teman-teman nih. Keren banget ya. Tuh lihat tuh. Semuanya juga udah sama ya seperti yang kamar mandi di bawah tadi. Dia udah ada kohler, udah sanitary American standar, ada juga ateson nih, cakep banget ya. Udah kayak di resort gitu dia. Gagangnya warna hitam gini nih, premium banget ya. Ini udah pakai granite tile nih, keren banget. Di sini pakai cermin bevel ya, biar refleksi ke ruangannya jadi kelihatan lebih lega. Oke, yuk next kita geser. Nah, ini juga nih ada cermin bevel lagi nih, ya. Ini kita geser ke sini. Dan di sini tuh ada satu kamar tidur anak nih teman-teman nih. Nih lihat nih, ini tuh kamar tidur anak, ini langsung hadap ke area fasadnya ya. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat dari area fasad ada jendela di tengah-tengah antara kayu Sierra Wood-nya. Ini nih, ada jendela yang bisa teman-teman buka nih untuk membuat sirkulasi udara dan pencahayaan ke kamar tidur anaknya pastinya jadi lebih optimal ya. Ini ukurannya cukup besar teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya anaknya udah besar sekalipun ya, ganti bednya ke ukuran queen size ini masih bisa banget dengan nambahin adanya meja-meja seperti ini nih buat area belajar ataupun area kerja. Ya. Di sampingnya ini juga ada kamar tidur anak nih. Tuh, ukurannya kurang lebih sama, dia sama-sama menghadap ke area depan rumahnya ya. Jadi sebelah sono area rumahnya. Ya, dia ada curve gitu modelannya, dipakein apa nih kayak stiker cermin gitu ya. Nah, ini karena ceilingnya tinggi, jadi teman-teman masih bisa kalau misalnya bikin bed yang double decker seperti ini nih. Di bawahnya area mainan atau area belajar, di atasnya nih buat area tidur nih, pakein bed ya. Atau misalnya di bawahnya jadiin bed juga jadi double decker gitu juga bisa. Oke, next di depannya ini ada satu kamar mandi sharing teman-teman nih. Ukurannya juga cukup besar ya. Ini semua nanti teman-teman sudah dapat wastafelnya kohler, klosetnya juga kohler. Ini American standar nih, juga pakai ateson nih. Keren banget nih. Ya, di sini ada kaca yang sudah pakai sunblast seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, nggak akan kelihatan ya kalau dari luar. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke lantai yang paling atas nih. Tapi sebelum itu, ini di area sini nih cukup lega ya. Kalau teman-teman naruhin istilahnya kayak meja-meja belajar, terus dibikin area walking space juga di sini masih bisa banget nih. Atau teman-teman bikin perkakas atau kayak semacam furnis dengan buat naruh-naruh sepatu atau apapun di sini masih bisa banget ya teman-teman. Oke, sekarang ikut aku naik ke lantai yang paling atas. Ini keren banget teman.
Yuk. Oke, sekarang kita menuju ke lantai yang paling atas nih teman-teman. Tapi seperti biasa ya, kita bahas dulu di area tangga. Area tangga railingnya standar ya, sama seperti yang ada di lantai 1 ke lantai 2 tadi nih, cakep banget. Dan yang nggak kalah keren, di atasnya itu juga ada skylightnya teman-teman. Jadi pencahayaan di area tangga ini cakep banget ya. Tuh. Dan yang nggak kalah keren, di tangganya ini bukan dicor teman-teman. Jadi dia tuh pakai besinya tuh edge gitu. Terus dia tuh ditaruhin plat besi yang tebel banget teman-teman. Jadi dari sisi keamanannya tentunya akan terjaga dan pastinya ini kelihatan lebih minimalis lagi teman-teman. Tuh keren banget ya. Jadi sirkulasi udara juga bisa mengalir ke celah-celah di area tangga. Jadi minimalis tapi tetap kuat. Juga dilapisi dengan Sierra Wood tadi. Cakep banget. Oke, kita naik ke lantai yang paling atas nih. Wow. Ini adalah fully function rooftop yang keren banget nih. Wah, dari situ teman-teman bisa ngelihat sejuknya atau indahnya kota Serpong ini teman-teman. Wow. Di sini modelnya dia dibentukin curve gitu juga, sama juga ada area seatingnya ya. Jadi nanti teman-teman kalau beli di sini ini ada pilihan buat area seatingnya dan juga fully function rooftopnya juga. Dapat atasnya juga nih area kanopinya. Terus kemudian di situ bisa teman-teman taruhin mesin barbecue ya. Jadi barbecue yang di atas ini nih asik banget sih. Ini standarnya nanti teman-teman juga dapatnya seperti ini di dak sampai sebesar ini ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di area sini untuk area outdoor. Nah, ini adalah area gentengnya yang mana standarnya itu dia pakai genteng dari spandek teman-teman. Ya. Untuk drainase teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini tuh ada beberapa titik kalau misalnya hujan nanti dia mengalir ke bawah ya. Cakep banget. Oke, setelah kita membahas apa aja yang ada di bagian dalam, di bagian luar, kemudian areanya, sekarang kita akan berbicara tentang berapa sih harganya, kemudian promo apa aja yang ada di Biodistrict, terutama khususnya di tipe yang B ini. Pokoknya tonton video terus sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya nih. Untuk di Biodistrict dengan tipe B yang standar, yaitu punya luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunan 92. Harga KPR-nya itu di 2.095 juta rupiah. Dan di sini tuh teman-teman bisa pakai DP, bisa juga pengajuan 0% ya, nanti kita bantu ya. Nah, ini kita asumsikan kalau misalnya DP-nya itu adalah 10%, sekitar 209.500.000 rupiah teman-teman, sehingga plafon KPR-nya menjadi 1.885.500.000 rupiah. Dan ketika kita breakdown dengan bank yang bekerja sama dengan Biodistrict ini yaitu BRI dengan tenor 20 tahun, tahun 1 sampai tahun ketiga itu di 11.376.143 rupiah. Tahun keempat sampai tahun keenam itu di 15.164.372 rupiah. Tahun ke-7 sampai tahun 20 itu di 17.182.649 rupiah. Nah, hitungan ini tentunya mengacu pada suku bunga Bank BRI yang berlaku pada saat ini ya, dan pastinya akan berubah setiap waktunya. Dan buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup bayar booking fee senilai 25 juta dan harga yang aku sebutin tadi itu tidak termasuk ke dalam biaya-biaya yang ada ya, kayak biaya legalitas itu belum termasuk dan juga biaya KPR serta biaya-biaya lainnya. Tapi tenang aja, di sini tuh juga ada promonya teman-teman, yaitu promonya itu promo up value. Sebelumnya kalau teman-teman mau rooftop, mau canopy, mau smart home, mau reverse osmosis system, itu teman-teman harus tambah lagi, dan sekarang ini promonya itu sudah include ke dalam harga yang tadi aku sebutin teman-teman. Jadi promonya ini juga cukup banyak ya. Jadi udah include canopy, reserve osmosis system yang air bisa langsung diminum, kemudian smart home dan juga ada fully function rooftop. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah teman-teman dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Buat teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow juga IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena Rumahku teman kamu cari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. See ya.